Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, adik-adik semua. Kembali lagi kita di channel Keadilan Belajar Studio. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengukuran instrumen listrik pada rangkaian listrik. Secara prinsip kita sudah membahas tentang ada 3 jenis alat ukur yang umum dulu, ada yang khusus dalam listrik. Yang pertama disebut dengan ohmmeter, ya. Yang kedua ampere meter, yang ketiga adalah voltmeter. Iya. Nah, 3 komponen ini, 3 alat ukur ini pada umumnya kita satukan. Ada satu alat ukur yang kemudian kita sebut dengan multimeter. Artinya dalam satu alat ukur ini terdapat 3 bentuk pengukuran. Ada yang mengukur ohm, ada yang mengukur ampere, ada yang mengukur volt. Nah, pada peralatan atau instrumen listrik itu juga masing-masing ini memiliki alat ukur tersendiri juga. Jadi masing-masing boleh sendiri, dan ada yang dikumpul dalam satu alat, yaitu multimeter. Dan multimeter ini adalah tiga alat ukur, termasuk ke dalam 3 alat ukur dasar yang dimiliki oleh seorang tenaga kelistrikan. Jadi minimal adik-adik semua, saudara-saudara semua memiliki multimeter di rumahnya, atau memiliki multimeter kemana saja dia pergi terkait dengan pengukuran peralatan listrik. Baik, kita lanjutkan. Kita juga mengenal 3 jenis rangkaian pada kelistrikan. Yang pertama kita menyebutnya dengan seri, yang kedua adalah paralel, ya, dan yang ketiga adalah kompon. Baik itu seri, paralel, dan kompon, 3-tiganya adalah jenis dasar rangkaian listrik yang wajib kita ketahui. Apa yang dikatakan seri? Seri itu segaris. Nah, seperti ini. Ada 2 tahanan yang kita hubungkan seri. Lalu kita hubungkan dengan alat ukur, katakanlah ampere meter. Nah, ini juga tersambung seri. Jadi untuk mengukur ampere meter, ini catat ya, untuk mengukur ampere meter harus tersambung seri dengan komponen yang akan diukur atau rangkaian yang diukur. Contoh misalnya, ini rangkaian tahanan sederhana ya. Kita bikin kayak gini aja lah. Ada juga yang bikin kayak gini. Ini tersambung ya. Ini ada juga yang ukur kayak ini. Nah, ada juga yang membuat seperti ini.
Ini tergantung sumber listrik yang kita gunakan. Nah, kalau ini dua-duanya DC. Nah, cuma ini sumbernya dari baterai, ya, baterai atau aki, katakan begitu, aki. Kalau ini adalah sumber listrik mungkin dari adaptor misalnya, termasuk itu ke arah itu. Ini biasanya simbol, dan kemudian namanya adalah sumber arus bolak-balik atau AC, alternating current. Nah, bagaimana kita meletakkan posisi ampermeter? Maka posisi ampermeter itu kita ukur, kita letakkan posisinya tersambung seri dengan rangkaian ini. Jadi kalau rangkaian seri kayak gitu, maka kita bisa saja meletakkan ampermeternya di sini. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi antara komponen yang akan kita ukur dengan rangkaian yang kita ukur dengan alat ukurnya itu tersambung seri. Nah, ini dia. Ini yang pertama ya, yang akan kita bahas. Jadi untuk ampermeter itu tersambung seri. Rangkaian paralel. Nah, kita coba rangkaian paralel seperti ini. Rangkaian paralel, yang dikatakan dengan rangkaian paralel itu adalah tersambungnya sebuah komponen listrik seperti ini, yaitu antara awal dengan awal. Ini awalnya, kemudian titik ini, kedua komponen ini menyatu dalam satu titik. Ini juga yang akhirnya menyatu dalam satu titik. Nah, ini titik input, titik output. Ya, kalau sumber arus masuk dari sini, maka arus akan terbagi sesuai dengan hukum Kirchhoff. Maka kalau kita meletakkan ampermeter, maka kita meletakkannya pada komponen masing-masingnya. Nah, kita bisa saja seperti ini mengukurnya. Meletakkan, nah, ini ampere, ini ampermeter, ini ampermeter, dan ini adalah tahanan, ini adalah tahanan, dan kemudian ini input arus tadi, maaf, ini input, ini outputnya. Nah, arus yang masuk, ini arus yang masuk, ini arus yang keluar 1 I1, ini arus yang keluar I2. Ya, jadi I masuk arus masuk sama dengan arus keluar. Ini hukum apa nih? Hukum Kirchhoff terhadap arus. Nah, kalau hukum Kirchhoff terhadap arus, maka dapat kita simpulkan di sini adalah IM, dan ini adalah I1, dan ini adalah I2. Maka kalau arus masuk berarti IM sama dengan arus keluar, yaitu I1 ditambah dengan I2. Nah, kalau kita menggunakan alat ukur arus, maka minimal kita memiliki 3 alat ukur, yaitu alat ukur untuk mengukur arus masuk dan mengukur arus keluar dan arus keluar. Yang dimana dikatakan masuk, ini masuk, ini keluar dari titik pencabangan. Bisa kita pahami ya, itu pada rangkaian paralel. Bagaimana dengan rangkaian kompon? Nah, pada rangkaian kompon ini kita buat gambar seperti ini. Ini yang dikatakan kompon. Kompon itu adalah campuran, yaitu 3 ya, seperti ini. Ini seperti tadi, input, ini output. Nah, bagaimana kita meletakkan ampermeter di sini?
maka kita meletakkan ampermeter itu pada saat kondisi dia tersambung seri dengan rangkaiannya. Ya, kita buat seperti ini. Dia terhubung seri dengan komponen yang diukurnya. Jadi ini adalah ampere 1, ini ampermeter 2, dan ini ampermeter 3. Ya, kita lanjutkan bahwa ini kemudian kita sebut sebagai I masuk, ini I keluar 1, ini I keluar 2. Nah, pada saat ini nilai yang tadi ketika dia rangkaian paralel saja dengan kompon akan sangat berbeda karena dipengaruhi oleh nilai tahanan ini. Maka tetap saja kita memiliki rumus IM sama dengan IK1 ditambah dengan IK2. Dan tetap dia seperti ini karena rangkaiannya adalah rangkaian kompon. Kalau kompon yang lebih rumit tentunya berbeda sekali dengan jenis pengukuran yang kita lakukan. Minimal seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan sementara bahwa untuk ampermeter itu harus disambung seri dengan komponen yang akan diukur. Manakah itu? Ampere I1 seri dengan komponen seluruh yang diukur. Ampermeter 2 itu mengukur berdasarkan arus yang berada pada titik ini. Dan ampermeter 3 itu mengukur bagian ini. Jadi dia tersambung seri dengan komponen-komponen yang akan diukurnya. Nah, inilah fungsi dari ampermeter. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai voltmeter. Apakah itu voltmeter? Voltmeter adalah sebuah alat ukur untuk mengukur tegangan. Jadi mengukur tegangan listrik. Alat ukur ini harus tersambung paralel. Jadi dia harus tersambung paralel dengan rangkaian atau peralatan yang ingin diukur. Nah, tadi kita punya rangkaian seri. Jadi kalau ada rangkaian seri, maka posisi alat ukur voltmeter adalah seperti ini, tersambung secara paralel. Nah, kayak gini. Artinya voltmeter ini V1 itu mengukur tahanan tegangan pada tahanan R1, atau boleh juga kita sebut nanti hasilnya adalah VR1. Kalau kita mengukur tegangan pada tahanan R2, maka kita harus sambungkan secara paralel dengan alat ukur voltmeter kedua. Nah, itu kira-kira. Jadi nanti akan kita dapatkan hasilnya. Hasilnya nanti akan kita dapatkan V2 atau VR2. Jadi V total yang kita dapatkan nanti adalah V1 ditambah dengan V2. Nah, manakah V total itu? V total itu adalah kalau kita mengukur semua komponen, tahanan V1, R1 dan tahanan di R2, maka kita harus sambungkan kepada semua tahanan yang ada. Jadi kita mengukur VR1 dan VR2 sekaligus, maka cut ini menjadi kita sebut dengan V total, atau tegangan total pada rangkaian.
Ini yang terjadi pada rangkaian seri. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel sama aja. Kita coba. Ini rangkaian paralel. Ya. Maka tegangan pada saat ini kita ukur V1, ini pada R1, ini pada R2, akan digunakan alat atau alat ukur V2. Maka dapat kita jelaskan bahwa V atau alat ukur voltmeter 1 itu mengukur R1 dan V2 untuk mengukur R2. Maka kita sambungkan secara paralel. Nah, ini cara kita mengukur. Jadi jangan salah nanti kalau kita punya alat ukur seperti ini. Ya. Voltmeter katakan begitu. Ini ada simpangannya. Ini adalah bagian inputnya. Jadi kaki satunya, ini kaki 2. Nanti kita hubungkan ke tahanan yang kita maksudkan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini saat mengukur seperti gambar ini adalah mengukur semua tegangan paralel. Nah, pada kondisi ini sebenarnya sesuai dengan hukum Kirchhoff mengenai tegangan, maka V1 saat ini atau V total itu sama dengan V1 sama dengan V2. Kenapa? Karena menurut hukum Kirchhoff pada saat paralel tegangan itu sama, ya kan, sama. Walaupun nilai tahanannya, karena dia kalau kakinya yang kita ukur sebenarnya pada kaki yang sama sebenarnya. Jadi kalau ini kita lebarkan, ini sama aja dengan mengukur kaki yang ini. Jadi pada prinsipnya alat ukur ini berada mengukur komponen yang sama. Baik, kalau dia kompon bagaimana? Kalau kompon, maka kita akan mengukur seperti ini. Maka ini menggunakan V1, ini R1, ini R2, digunakan alat ukur kedua tegangan, dan kemudian kita menggunakan V3 untuk mengukur R3. Ini kompon sifatnya. Nah, kelihatan bahwa rangkaian paralel, rangkaian kompon, kalau kita menggunakan voltmeter, maka wajib masing-masing komponen yang akan kita ukur itu tersambung secara paralel. Nah, boleh nggak kita totalkan berapa nilainya? Ini akan sama seperti ini. Ini V total. Nah, kita boleh mengukur seperti ini, V total. Berapakah nilai V total? V total itu adalah nilainya V1 sama atau ditambah dengan V2, atau V total sama dengan V1 ditambah dengan V3. Kenapa? Karena V2 sama dengan nilai V3. Kenapa V2 sama dengan nilai V3? Karena R2 dan R3 itu tersambung secara paralel. R2 paralel dengan R3. Maka nilai VR2 dengan VR3 juga sama, atau V2 sama dengan V3. Oke, demikian kita bisa mengukur tentang voltmeter. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas alat ukur ampere meter, ohmmeter. Ohmmeter itu dia agak terbalik meterannya. Jadi biasanya dilambangkan seperti ini. Ini komponen pengukurannya. Biasanya nilai nolnya di sini dan nilai tidak hingganya di sini. Nanti kita ukur berapa maksimum atau katakanlah titik maksimum ini dari alat ukurnya. Nah, untuk mengukur
ohmmeter syaratnya dia tidak boleh tersambung dengan arus atau tegangan. Artinya kaki-kakinya harus kita putus. Jadi tidak boleh kita mengukur tahanan, karena mengukur ohmmeter ini gunanya untuk mengukur nilai tahanan. Jadi kalau misalnya ada alat ukur, ada sebuah tahanan seperti ini R1, maka kita mengukur mirip dengan paralel, ya, ohmmeter. Ya, cuma ini nggak boleh dalam sebuah rangkaian. Artinya kalau bisa dia terlepas dari rangkaian. Tapi kalau misalnya kita dalam sebuah rangkaian seri, katakan begitu, rangkaian seri, nah kita mau mengukur sebuah tahanan, katakan R1, ini R2. Maka kalau kita tersambung dia kepada sebuah tegangan, lalu kita ukur dengan menggunakan ohmmeter di sini, maka ohmmeter ini akan mengukur baik R2 juga R1 gitu. Kenapa? Karena dia tersambung secara lingkaran gitu, katakanlah satu lingkaran. Maka untuk memutusnya kita memutuskan satu kaki. Artinya ketika rangkaian ini kita gunakan, maka terlebih dahulu kita putus kakinya di sini. Jadi pena kita nanti sebuah tahanannya seperti ini, kemudian yang satu lagi seperti ini. Top. Yang kaki ini tidak kita sambungkan kepada rangkaian yang lain, maka yang terukur itu adalah R2. Boleh nggak melakukan seperti itu? Boleh, tetapi sebaiknya memang kita mengukur tahanan itu dalam keadaan terputus atau diangkat ya. Ya, kalau misalnya dalam sebuah board, katakan begini, boardnya ada tahanan seperti ini tersambung, kemudian kita hapus. Ada tahanan seperti ini, kemudian tersambung secara paralel, katakan, atau seri nanti. Nah, kaki ini harus kita putus dulu. Nah, baru kita hubungkan dengan alat ukur ohmmeter. Jadi nggak boleh kita mengukurnya pada saat tersambung. Begitu juga dengan kondisi paralel. Jadi katakanlah paralel seperti ini. Kita nggak boleh mengukur seperti ini dalam keadaan rangkaian tertutup seperti ini. Ini nggak boleh. Kalau kita mau mengukur juga dengan cara seperti tadi, maka kita harus putus kakinya di sini. Satu aja kita putus, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, kita putus. Nah, kita putus, barulah kita pasangkan ohmmeter. Nah, itu. Saya rasa komponen juga begitu. Artinya untuk mengukur tahanan kita harus memutuskan kakinya atau kita melepaskan komponennya saat mengukur. Artinya mengukur secara tunggal. Kecuali kita mengukur semua tahanan yang ada. Biasanya katakanlah sebuah setrikaan seperti ini, setrikaan gosokan gitu ya, seperti ini. Lalu kita mau ngecek ini stikernya ya, yang kayak gini gambarnya.
Kemudian kalau kita mengukur apakah setrika kita ini dalam kondisi baik atau tidak, atau elemennya dalam keadaan putus atau tidak, maka kita ambil sebuah ohmmeter, katakan gitu, kakinya kita sambungkan ke sini satu, kakinya kita sambungkan ke sini satu. Apabila jarumnya itu tidak bergerak, katakan tidak bergerak, diam saja, berarti setrika dalam keadaan rusak atau filamen atau elemennya dalam keadaan sudah terbakar. Atau dia sangat besar nilainya, atau tidak sangat kecil atau mendekati nol. Jadi nilainya itu mendekati nol, artinya dia dalam keadaan short. Dan biasanya kalau dalam keadaan short ini membahayakan, bisa terbakar, dan bahkan ini yang sering terjadi, misalnya kalau ada terjadi kebakaran, maka nanti akan disampaikan bahwa terjadi akibat kesalahan hubung dari listrik, nah, itu kayak begitu. Oke, dari saya demikian. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.